السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fi din, azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat ini untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, zaman kita ini adalah zaman yang penuh dengan fitnah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang sahih, "Badiru bil a'mali fitana ka qita'il lailil mudlim. Yumsi ar-rajulu mu'mina wa yusbihu kafira." Bersegeralah beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah. Perhatikan ikhwani fiddin, azakumullah. Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk beramal. Tentunya amalan yang kita amalkan itu adalah amalan-amalan yang ada contohnya dari Rasulullah SAW. Bukan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan dan tidak pernah diperintahkan. Sebelum datangnya fitnah-fitnah, karena apabila fitnah itu terjadi, seseorang akan hilang akalnya, tidak lagi memperhatikan apakah ada contohnya dari Rasulullah SAW atau tidak, pernah diperintahkan atau tidak. Ilmu akan hilang, tidak ada lagi atau sedikit yang berpegang dengan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka mengamalkan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Pada saat fitnah itu, Rasulullah SAW menjelaskan, di malam hari seseorang itu beriman, di pagi hari dia sudah menjadi kafir. Atau sebaliknya. Kemudian kata Rasulullah SAW, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan kepentingan-kepentingan dunia. Jadi ikhwani fiddin, azakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, di zaman yang penuh dengan fitnah ini, salah satu amalan yang terbaik adalah senantiasa menyibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ikhwani fiddin, azakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada sore hari ini insyaAllah kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Birrul Walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Pada pertemuan yang sudah lewat, kita menjelaskan salah satu bentuk durhaka kepada kedua orang tua, yaitu memutuskan hubungan dengan anak-anak. Ini menyebabkan anak-anak itu durhaka kepada kedua orang tuanya. Sekarang kita memasuki yang keenam, bentuk-bentuk durhaka kepada kedua orang tua, yaitu zawajul bint bighairi idzni abiha wa khurujiha an ta'atih. Menikahnya seorang
anak perempuan tanpa izin bapaknya dan keluar dari ketaatannya, ini merupakan salah satu bentuk kedurhakaan. Dijelaskan di sini, minal ma'lumi bi annahu la yajuzu lil ab an yujbira ibnatahu ala zawaj biman la turiduh. Sebagaimana kita ketahui bahwa tidak boleh bagi seorang ayah untuk memaksa anak perempuannya untuk menikah dengan orang laki yang dia tidak inginkan. Wa kadzalika la yajuzu lil bint an tatazawwaj bighairi idzni abiha aw waliha. Demikian juga seorang perempuan tidak boleh dia menikah tanpa izin bapaknya atau walinya. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzni waliha fanikahuha batil batil batil. Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, orang tuanya, bapaknya, atau kakeknya, ya, atau saudaranya, maka kata Rasulullah SAW, fanikahuha batil, fanikahuha batil, fanikahuha batil. Nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Kemudian juga hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian kata Syekh, fa in qil hal yushtaratu al-wali lil mar'ati thayyib? Jika ada orang bertanya, apakah wali ini juga disyaratkan kepada wanita yang sudah thayyib, yang sudah menjadi janda, ya, yang sudah tua? Jawabannya adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Al-Hasan, dia mengatakan, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 232, Allah berfirman, fala ta'dhuluhunna, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah, baik dengan suaminya, mantan suaminya, atau menikah dengan suami yang baru. Qal haddatsani Ma'qil bin Yasar, dia mengatakan, aku diceritakan oleh Ma'qil bin Yasar, annaha nazalat fihi, ayat ini turun padanya. Dia mengatakan, zawwajtu ukhtan li min rajulin fatallaqaha, aku menikahkan saudara perempuanku dengan seseorang kemudian dicerai. Hatta idza qadat iddatuha jaa yakhtubuha, setelah iddahnya selesai dia datang kembali untuk melamarnya. Lalu saya mengatakan kepadanya, zawwajtuka wa afrashtuka wa akramtuka fatallaqtaha, aku telah menikahkanmu dengan saudara perempuanku dan aku membelikan perabot-perabot rumah tangga dan aku memuliakanmu, kemudian engkau ceraikan dia. Tsumma ji'ta takhtubaha, kemudian sekarang engkau datang kembali melamarnya. La wallahi la ta'udu ilaika abada, dia mengatakan, demi Allah, dia tidak akan kembali lagi kepadamu. Ya, jadi ikhwani fiddin azakumullah,
Kalau seorang wanita, kalau sudah habis masa iddahnya, maka sudah tidak ada lagi kesempatannya untuk apa? Untuk rujuk. Dia harus dengan apa? Nikah yang baru. Nah, orang ini sudah habis masa iddahnya. Ya, dia ingin mengembalikan istrinya, tapi harus dengan nikah baru, makanya dia ngelamar. Tapi saudaranya mengatakan, demi Allah, dia tidak akan kembali lagi kepadamu. Wa kana rajulan la ba'sa bihi. Dan yang laki-laki ini orangnya baik. Wa kanatil mar'atu turidu an tarji' ilaihi. Dan yang perempuan ini ingin kembali kepadanya. Fa anzalallahu hadhil ayah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Fala ta'dhuluhunna." Janganlah kamu menghalangi mereka untuk kembali kepada suaminya. Faqultu al-an af'alu ya Rasulullah. Fazawwajha iyyah. Lalu dia mengatakan, kalau gitu ya Rasulullah, sekarang saya akan kembalikan. Jadi lihat ikhwani fiddin azakumullah, bagaimana patuhnya para sahabat radhiyallahu taala anhum terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu turun ayat ini, padahal sebelumnya dia tidak mau mengembalikan, padahal dia sudah bersumpah. Dia mengatakan, demi Allah dia tidak akan kembali lagi kepadamu. Tapi begitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Fala ta'dhuluhunna." Jangan kamu menghalangi mereka. Maka dia mengatakan, "Al-an af'alu ya Rasulullah." Kalau sekarang saya akan kembalikan dia. Fazawwajha iyyah. Lalu dikembalikanlah, dinikahkanlah dia lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, "Wa hiya asrahu dalilin 'ala i'tibaril wali." Ayat ini merupakan ayat yang paling jelas yang menunjukkan bahwa wali punya pengaruh terhadap pernikahan wanita yang di bawahnya. Wa illa lama kana li'adlihi ma'na. Kalau memang dia tidak punya pengaruh, tidak mungkin dia akan bisa menghalanginya. Wa li'annaha law kana laha an tuzawwija nafsaha lam tahtaj ila akhiha. Dan kalau seandainya seorang wanita boleh menikahkan dirinya, dia tidak akan butuh kepada saudaranya ini. Ini menunjukkan bahwa wali di dalam pernikahan itu adalah sangat penting. Dan pernikahan itu tidak akan dikatakan sah kalau tidak ada apa? Tidak ada walinya. Wa bihadhil adillati as-sarihah yatabayyanu lana bi annahu la yahiqqu lil mar'ah an tatazawwaja bighairi idzni waliha. Dengan dalil yang jelas ini, jelaslah bagi kita bahwa seseorang wanita tidak boleh menikah tanpa izin walinya. Wa dzalika li umur at-taliyah. Karena beberapa perkara sebagai berikut ini. Yang pertama, butlanu zawajiha. Jika dia menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal. Wa man kana zawajuha batila, kaifa yasughu lahu al-istimrar fi hadha at-tariq? Dan barang siapa yang nikahnya batal, bagaimana dia boleh melanjutkan pernikahan ini kalau memang dia sudah batal? Ya, kalau memang pernikahannya batal harus diulangi lagi dengan akad yang baru. Ya. Kemudian yang kedua, huququ walidiha. Wanita yang menikah tanpa izin walinya, dia telah durhaka kepada orang tuanya. Wal uququ kabiratun minal kabair. Dan durhaka ini merupakan dosa besar. Jadi, jika rumah tangga diawali dengan durhaka, bagaimana dia akan menjadi rumah tangga yang penuh dengan mawaddah, rahmah, sakinah, dan yang lain-lainnya? Ya, jadi ikhwani fiddin azakumullah, jika kita melihat khutbah nikah itu, 3 ayat berturut-turut adalah perintah untuk apa? Bertakwa. Apa artinya itu? Artinya adalah bahwa rumah tangga tidak mungkin
kecuali jika didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari awalnya saja ya, dia sudah durhaka kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, di mana durhaka ini merupakan dosa besar, bagaimana rumah tangganya itu akan menjadi rumah tangga yang penuh dengan apa? Mawaddah, warahmah, dan sakinah, dan yang lain-lainnya? Tidak mungkin. Ya, maka ikhwani fiddin azakumullah, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dalam rumah tangganya, maka hendaklah dia membangun rumah tangganya adalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jauhkan segala sesuatu yang merusak ketakwaan itu. Karena apa saja yang merusak ketakwaan yang ada di dalam rumah tangga, itu berarti kita merusak kebahagiaan kita. Ya, kemudian yang ketiga, syuyu'u ma yusamma bizawajil urfi bighairi idzni waliha, wa hadha darbun min al-ankihatil batilah al-muharramah. Merajalelanya nikah yang dinamakan dengan az-zawajul urfi. Zawajul urfi ini ada dua bentuknya. Yang pertama, dia nikah lengkap tapi hanya tidak dicatat di catatan sipil. Semuanya lengkap, hanya saja tidak dicatat. Inilah ba'sa bihi. Ini boleh. Ya, karena orang-orang dahulu mereka menikah tanpa ada apa? Di surat-surat penyurat, dan tidak pernah dicatat di catatan sipil. Yang kedua, bentuk zawaj urfi yang kedua, mereka menulis surat bahwa kami ini adalah suami istri, dan ada saksinya, 2 orang saksinya, kemudian ada maharnya, ya. Akan tetapi tanpa izin dari walinya, dan tidak ada i'lan, tidak dibikin apa? Tidak dibikin walimah, tidak diumumkan. Nah, yang kedua ini adalah nikah yang batil, dan ini adalah nikah yang muharram. Ya, fa in qil, jika dikatakan lakin ba'd al-aba yamna'una al-banat min az-zawaj bighairi hujjah muqni'ah wa ya'taridun ala min ghairi sababin sa'iq. Jika dikatakan ada sebagian orang tua yang melarang anaknya, anak perempuannya untuk menikah tanpa sebab-sebab yang jelas. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Jika ada seseorang yang datang melamar anak perempuan kalian, tardawna dinahu, kalian ridhai agamanya, wa khuluquhu, dan akhlaknya. Agamanya bagus, tentunya ikhwan fillah azakumullah, yang kita katakan dengan agama yang bagus itu adalah agama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian wa khuluquhu, dan akhlaknya juga bagus. Perhatikan yang dua ini. Agamanya bagus, bersumber agamanya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian akhlaknya bagus. Jika akhlaknya bagus tapi agamanya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka ini tidak cukup. Harus yang dua ini. Ya, karena banyak kita melihat akhlaknya bagus, tapi akidahnya berantakan, ibadahnya berantakan. Apa gunanya akhlak itu kalau akidahnya rusak? Tidak ada gunanya. Apa gunanya akhlak yang bagus kalau agamanya berantakan, ibadahnya enggak baik, tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ikhwani fiddin azakumullah, kalau masalah akhlak, orang kafir juga kadang-kadang punya mereka akhlak. Ya, banyak orang kafir yang pemurah, banyak orang kafir yang merasa iba, banyak orang kafir yang punya rasa kasih sayang. Yang membedakan kita dengan mereka adalah apa? Akidah. Ya, jadi kedua hal ini perlu diperhatikan. Agamanya, agama yang kita
maksud di sini adalah agama yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, kemudian dia memiliki akhlak yang bagus. Ya, kemudian kata Rasulullah SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Jika seseorang yang baik agamanya, baik akhlaknya, melamar anak kalian, maka nikahkanlah dia. Jangan dilihat dia sudah pegawai negeri apa belum, ya, punya rumah apa tidak, punya mobil apa enggak, berapa gajinya, ya, semua itu bukanlah dasar atau landasan kebahagiaan orang di dalam rumah tangga. Kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memperhatikan dua hal ini? Karena inilah dasar kebahagiaan seseorang di dalam rumah tangga, yaitu agama dan akhlak yang bagus. Ya, dan ini tidak bisa dipisahkan, ikhwani fiddin azakumullah. Kalau agamanya bagus, tapi dia suka memukul istrinya, suka mencaci maki istrinya, suka menendang istrinya, salah sedikit gelas melayang, nggak cocok juga. Ya, harus agamanya bagus dan akhlaknya bagus. Fazawwiju, nikahkanlah dia. Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Jadi lihat ikhwani fiddin azakumullah, semua kita melihat bagaimana akhlak-akhlak anak-anak perempuan sekarang, remaja-remaja sekarang. Ya, luar biasa akhlak mereka. Luar biasa jauhnya dari Islam, luar biasa rusaknya. Mungkin salah satu penyebabnya adalah karena mereka terhalang untuk menikah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahassunan litabtaghu 'aradal hayatid dunya." Jangan kalian memaksa anak-anak kalian untuk melakukan bigha, untuk melakukan zina. Tidak ada orang-orang yang memaksa anaknya untuk berzina, tidak ada. Tapi Allah mengatakan jangan kalian paksa anak kalian untuk berzina. Bagaimana dia memaksanya? Dilarang, dihalangi. Ini ngelamar, oh jangan, ini belum begini. Ini datang ngelamar, jangan, ini belum begini. Ini datang ngelamar, jangan, nggak cocok. Ini datang ngelamar, belum pantas. Ini datang ngelamar, belum pas. Akhirnya anaknya sudah luar biasa melitnya, menikah, dihalang, dilarang terus, akhirnya terjadi perzinahan, terjadi yang lain-lainnya. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha. Jangan kalian memaksa anak-anak perempuan kalian untuk melakukan bigha in aradna tahassuna. Jika dia ingin melindungi dirinya, dia ingin menikah karena ingin menyelamatkan dirinya. Kenapa dia halangi? Litabtaghu 'aradal hayatid dunya. Hanya sekedar untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan dunia. Ya. Nah, jadi ikhwani fiddin azakumullah, hendaklah kita jadi orang tua, ya, apabila anak-anak kita sudah menginjak usia dewasa, carikan dia apa? Suami atau istri yang baik agar terjaga agamanya. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk berumah tangga, maka silahkan dia menikah. Kenapa? Karena pernikahan itu aghaddu lil basar, dapat menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan dapat menjaga kemaluannya. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisiyam, dan barang siapa yang tidak mampu untuk berumah tangga, hendaklah dia apa? Berpuasa. Kemudian, jadi Syekh mengatakan, apabila dikatakan banyak orang tua yang melarang anak perempuannya untuk menikah tanpa alasan yang jelas, lalu Syekh mengatakan al-jawabu yasir. Jawabannya adalah mudah. Idza kana al-i'tirad li'adami al-kafa'ah bimail al-bint li shakhsin maslub ad-dhamir dha'i ad-din falaysa huna kafa'ah. Kalau memang orang tua itu melarang, tidak menyetujui pernikahan ini karena masalah kafa'ah, kufu, maka kalau yang laki-laki itu tidak tahu agama,
tuanya tidak bagus, di sini bukan kufu namanya. Yang namanya kufu itu adalah masing-masing dua-duanya agamanya bagus. Yang laki agamanya bagus, yang perempuan agamanya bagus. Akhlaknya bagus, ini juga akhlaknya bagus. Ya, kalau yang laki suka keluyuran ke sana kemari, sholat berjamaah jarang, ya, akhlaknya sama orang tuanya tidak bagus, ya, sementara yang perempuan adalah akhlaknya bagus, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini tidak ada kafaah. Ya. Meskipun anak perempuannya tertarik dengan fisiknya, dengan ketampanannya, tapi orang tua berhak untuk apa? Mencegahnya. Ya. Ini bukan orang laki-laki tidak sekufu dengan kamu. Wa huna hafizal Islam lil abi sultatahu al-abawiyyah wa ja'ala lahu haqqul i'tirad ala asasin al-khibrati wat taqwa. Dalam situasi yang seperti ini, Islam memberikan ayahnya hak untuk menolak berdasarkan pengalamannya. Ya. Mungkin dari zahirnya bisa kita lihat, caranya berbicara dapat kita menilai bahwa orang itu tidak beragama, tidak punya akhlak, caranya berpenampilan. Ya. Jadi, dia menolak berdasarkan apa pengalamannya dan berdasarkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian ikhwani fi din azakumullah? Lianna zawaj laysa 'alaqa baina fardaini fahasb. Karena pernikahan ini bukan hanya hubungan antara suami istri saja. Ya, bal huwa kadzalik 'alaqa ijtima'iyyah baina usratain. Yang namanya pernikahan ini adalah hubungan antara dua keluarga yang besar. Ya. Kalau terjadi apa-apa, yang perempuan, keluarga yang perempuan pasti akan membela apa? Anak mereka. Yang laki juga pasti akan membela anak mereka. Ya, maka harus berhati-hati sebelum menerima dan menolak. Ya, lihat ikhwani fi din azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an ja'ala lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, menyatukan dua keluarga yang besar ini di mana mereka tidak pernah saling kenal dahulu sebelumnya. Yang satu dari Jakarta, yang satu dari Lombok. Ya, yang satu dari Timur Tengah, yang satu dari Cina. Disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada manusia yang bisa menyatukan hati mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a." Seandainya engkau menginfakkan seluruh yang ada di muka bumi ini, ma allafta baina qulubihim, engkau tidak akan mampu menyatukan hati mereka ya Muhammad. Walakin Allah allafa bainahum. Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati mereka. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, an ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah menjadikan dari diri kalian istri-istri kalian litaskunu ilaiha, agar kalian cenderung kepadanya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Jadi ikhwani fi din azakumullah, apa yang disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan cepat-cepat dirusak. Ya. Jadi banyak orang sedikit-sedikit cerai sudah. Ya, gara-gara hal yang sepele, ya sudah pulang sana ke rumah orang tuamu, cerai sudah kita. La haula wala quwwata illa billah. Ya, semudah itu dia minta apa? Ingin bercerai. Padahal sudah disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dari tempat yang jauh disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ingin dirusak apa yang telah disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu mudah. Kembali lagi ikhwani fi din azakumullah. Jadi, pernikahan bukan hanyalah hubungan antara suami istri, tapi dia merupakan hubungan antara dua keluarga yang besar. Amma in kana al-ab mustabiddun fi i'tiradihi ma'a tawaffur syart al-kafa'ah falah an tarfa' amraha ila al-qada'. Jika orang tuanya yang menolak ini, dia menolak karena semena-mena,
Ya, bukan berdasarkan dia menolak, bukan berdasarkan agama, ya, tapi semena-mena dia menolak. Maka dalam hal yang seperti ini, anaknya ini boleh melaporkannya kepada pengadilan, kepada hakim, agar dia mendapatkan haknya. Wabil akhas in kanat tata'arradu lil fitnah. Apalagi jika yang perempuan ini berada di tempat yang penuh dengan fitnah dan dia mengkhawatirkan dirinya akan terjerumus ke dalam fitnah ini. Fa haqqul binti fi ikhtiyari az-zawj la musyahata fihi. Hak seorang perempuan untuk memilih suaminya ini la musyahata fihi. Tidak ada yang bisa membantahnya. Dia punya hak. Ya. Lakin duna an yakuna lahu min al-athar al-ijtima'iyyah salbiyyah ma yan'akisu 'ala az-zawjayn bil qati'ati wasyiqaq. Akan tetapi jangan sampai pilihannya itu yang akan menjadi merusak rumah tangganya di masa depannya. Karena banyak anak perempuan yang namanya anak-anak, ketika dia melihat yang laki tampan, punya mobil yang bagus, pekerjaannya juga sudah bagus, dia sudah punya rumah, tertarik. Ya, bahagia hanyalah apa? Sebulan 2 bulan. Setelah itu kepalanya bocor, telinganya merah, tubuhnya memar-memar, dipukul dan yang lain-lainnya. Ya. Nah, jadi ikhwani fiddin azakumullah, seorang anak perempuan tidak boleh dipaksa untuk menikah dengan laki-laki yang dia tidak inginkan. Namun jika pilihannya itu salah, orang tuanya boleh untuk menolak dan melarangnya. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, kita memasuki darakat al-uquq, tingkatan-tingkatan kedurhakaan. Syekh mengatakan, ayyuhal wadud, alhamaka Allahul birra wa waffaqaka littaqwa. Wahai anak yang wadud, yang sayang kepada orang tuanya, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikanmu ilham untuk selalu taat dan selalu bertakwa kepada Allah. I'lam anna al-'uquqa darakat. Ketahuilah bahwa durhaka ini bertingkat-tingkat. Ba'daha aqbah min ba'd. Sebagian lebih jelek daripada sebagian yang lainnya. Kama anna al-birra darajat. Ba'daha arfa' min ba'd. Sebagaimana kebaikan itu, kebaktian itu bertingkat-tingkat, yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Ya, demikian juga durhaka ini. Qala al-Hulaimi rahimahullahu taala. Al-Hulaimi rahimahullahu taala mengatakan, uququl walidaini kabirah. Durhaka kepada kedua orang tua ini adalah dosa besar. Fa in kana ma'al 'uquqi sabbun aw syatmun aw dharbun fa huwa fahishah. Jika kedurhakaan itu disertai dengan memaki orang tua, na'udzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lidah kita untuk senantiasa mengucapkan ucapan-ucapan yang lembut dan mulia kepada kedua orang tua kita. Ya, jika kedurhakaan itu disertai dengan memaki, ya, cacian, au dharb, atau memukul, fahuwa fahishah. Ini adalah sebuah kekejian. Dan ikhwani fiddin azakumullah, di zaman ini tidak sedikit kita mendengar seorang anak membunuh orang tuanya. Ya, bahkan lebih dari itu. Setahun atau 2 tahun yang lalu di Labuan Lombok, seorang anak bukan membunuh tapi membakar. Dibakar bapaknya. Kenapa? Karena bapaknya ini pikun dan selalu membuatnya malu di depan teman-temannya.
Ya, nggak tahan dia rupanya ketika bapaknya tidur dibakar. A'udzubillah. Ya, di dekat pantai. Nelayan-nelayan datang dikira ada orang bakar sampah ini. Padahal manusia yang terbakar. A'udzubillah. Namun alhamdulillah mereka telah ditangkap dan dimasukkan ke penjara waliyadzubillah. Nah, seperti itu ikhwan fiddin azakumullah. Ini fitnah-fitnah di zaman ini. Wa in kana al-'uquq bil istithqal li amrihima wa nahyihima. Jika kedurhakaannya itu dengan merasa berat terhadap perintah-perintah orang tua, larangan-larangan orang tua, wal 'ubusu fi wajhihima, terkadang dia cemberut, bermuka masam di hadapan orang tuanya, ma'a badli ta'ah, namun meskipun dia demikian tetap dia jalankan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Ya, wa luzumus samt, dia diam meskipun dia berat rasanya menjalankan perintah ini, berat rasanya menjalankan larangan ini, namun tetap dijalankan dan dia tidak membantah, tapi dia ada rasa berat. Fahadha minas saghair, ini termasuk apa? Dosa-dosa kecil. Fa in kana ma ya'tihi min dzalika yulji'uhuma ila an yanqabidha, akan tetapi jika perbuatannya itu, ya, mukanya yang muka masam atau cemberut membuat orang tuanya menjadi tidak senang, ya, fala ya'muranihi wa la yanhayanihi, sehingga mereka tidak mau memerintahkannya, tidak mau melarangnya. Bahasa kita dia nyelik. Apa bahasa Indonesia? Ngambul, ngambek, nyenger, ya, orang tuanya, sehingga nggak mau disuruh, nggak mau dilarang, ya. Wa yalhaquhuma min dzalika dharar, ini ada kemudaratan terhadap orang tuanya, maka ini adalah dosa besar. Ya, kalau kita cemberut di depan muka istri kita nggak jadi masalah, tapi kalau cemberut ya muka orang tua, ini menjadi dosa besar, apalagi kalau sampai mereka tersinggung. Ya. Lalu Syekh mengatakan, walaysat hadza fahasb, bukan hanya ini, bal hunaka suwarun ukhra tasfulu bil 'aqi ila huwatin muzlimah bitamanni zawalihima. Ada bentuk-bentuk kedurhakaan yang lain yang menjadikan anak itu, anak yang durhaka ini terjatuh ke dalam kegelapan, yaitu apabila dia ingin cepat-cepat melihat orang tuanya meninggal dunia. Ya, ini kedurhakaan yang luar biasa. Diibaratkan dia menceburkan dirinya ke dalam kegelapan, wal'iyadzubillah. Au qatlihima wa takhallusu minhuma, atau sampai dia membunuh orang tuanya sebagaimana kita katakan tadi. Awil bara'atu minal intisabi lahuma, atau tidak mau menisbatkan diri kepada orang tuanya, mungkin karena orang tuanya tingkatan keluarganya rendah. Ya, malu dia mengatakan saya anaknya fulan. Ya, karena bapaknya mungkin miskin, tidak punya apa-apa, jadi malu dia mengatakan saya anaknya fulan. Ya, fa kalimat uf adna maratibul qawl as-sayyi. Kata-kata uf itu adalah ucapan yang jelek, yang paling sederhana. Ini ucapan tidak bagus. Ketika kita mengatakan uf atau ah, itu berarti kita tidak senang dengan sesuatu itu. Ya, ini kata-kata uf ini, itu adalah kata-kata ungkapan tidak senang yang paling rendah. Wal-'ubus wa taqtibul jabin wal ishahatu bil wajh aqallu darajati 'uquq al wajh. Kata-kata uf ini adalah tingkatan kedurhakaan lidah yang paling sederhana. Demikian juga cemberut, mengkerutkan jidat, memalingkan wajah,
Ini adalah tingkatan kedurhakaan wajah yang paling sederhana. Tapi ingat ikhwan fillah azakumullah, kalau disertai rasa tersinggung dan tidak senang dari orang tua, maka ini akan menjadi apa? Dosa besar. Ya. Wa ala hadza faqis fal 'uquq darakat ba'daha a'zamu min ba'd. Jadi, durhaka itu bertingkat-tingkat, sebagian lebih besar daripada sebagian yang lain. Qala al-Asma'i. Al-Asma'i mengatakan, Al-Asma'i ini min ulama al-lughah. Imam fil lughah. Ahli dalam bahasa dan imam dia. Dia mengatakan, haddatsani rajulun min al-a'rab. Saya diceritakan oleh salah seorang dari al-a'rab. Al-a'rab itu adalah orang Arab yang tinggal di padang pasir. Mereka ini orang Arab yang asli, yang tulen. Ya. Qal, orang Arab ini mengatakan, kharajtu atlubu a'aqqin nas wa abarrin nas. Saya keluar dari desa saya ingin mencari orang yang paling berbakti dan orang yang paling durhaka. Ya. Fakuntu atufu bil ahya. Saya keliling dari desa ke desa. Ya. Jadi orang dahulu itu satu suku ngumpul dia. Suku ini ngumpul. Ini namanya desanya fulan, desanya Bani fulan. Suku ini ngumpul di sini. Sama anaknya, cucunya, keturunan semua ngumpul. Dikatakan ini desanya Bani fulan, ini desanya Bani fulan. Ya, dia mengatakan, fakuntu atufu bil ahya. Saya mendatangi desa-desa ini. Hatta antahaitu ila syaikhin fi 'unuqihi hablun yastaqi bidalwin la tutiquhu al-ibil. Sampai aku melihat seorang tua yang mengikat tali di lehernya. Di ujung tali itu ada ember. Kata dia, onta saja tidak mampu menarik ember ini. Yastaqi, dia mengambil air dengan ember itu. Kemudian fil hajirati wal harri syadid. Dan pada saat itu matahari sedang apa? Sedang terik. Dia melihat orang ini melakukan seperti itu. Kemudian wa khalfahu syabun fi yadihi risha'un min qaddin malwiyin yadribuhu. Dan di belakangnya ada seorang pemuda yang memegang tali. Tali ini di apa namanya? Dipelintir, pelintir namanya? Ya, dililit, digulung. Kemudian yadribuhu bihi. Dia pukul orang tua ini dengan tali itu. Wa qad syaqqa dhahruhu bidzalikal habl. Dan kelihatan bekas di punggungnya, bekas-bekas pukulan-pukulan itu. Faqultu, lalu orang Badui ini dengan fitrahnya, karena itu adalah pemandangan yang sangat menyayat hati, dia mengatakan, ala tattaqillah fi hadha syekh dhaif? Kenapa kamu tidak bertakwa kepada Allah dan kasihan kepada orang tua ini? Ama yakfihi ma huwa fihi min maddil hadzal habl hatta tadribuhu? Apa tidak cukup dia membawa ember yang berat ini lalu kamu pukul dia lagi? Qal, lalu anak muda ini mengatakan, innahu ma'a hadza abi. Perlu kamu tahu bahwa ini adalah bapak saya ini yang saya pukul ini. Coba. Lalu dia mengatakan, fala jazakallahu khaira. Semoga Allah tidak membalasmu dengan kebaikan. Masa kamu lakukan ini kepada bapakmu? Lalu anak muda ini mengatakan, uskut, diam. Fahakadha kana yasna'u bi abih. Dulu dia juga bapaknya diperlakukan seperti ini. Wa kadza kana abuhu yasna' bi jaddih. Demikian juga bapaknya melakukan kepada kakeknya seperti ini. Jadi maksudnya ikhwani fi din azakumullah, kalau kita durhaka, anak kita akan durhaka juga. Kalau kita berbakti, anak kita juga akan berbakti. Ya, sebagaimana orang ini.
Ya, anaknya memukulnya padahal dia menarik ember yang berat. Kenapa? Karena demikian dia perlakukan kepada bapaknya. Rasulullah SAW mengatakan, burru aba'akum taburrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, maka anakmu akan berbakti kepadamu. Nah, jadi ikhwani fid din azakumullah. Mungkin banyak di antara kita yang orang tuanya sudah tidak ada. Maka berbakti itu belum putus, belum berakhir. Salah satu cara kita berbakti kepada kedua orang tua yang sudah tidak ada dengan mendoakannya. Antum kalau setiap hari, setiap saat mendoakan orang tua, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, besok anak kita juga kalau kita sudah mati dan masuk ke liang kuburan itu, anak kita akan senantiasa mendoakan kita. Kemudian cara berbakti kepada kedua orang sudah mati, bersedekah untuk mereka. Ya, kalau kita malas bersedekah untuk orang tua sudah meninggal dunia, anak kita juga besok dia tidak akan mensedekahkan kita. Ya, berbuat baik kepada saudara-saudara orang tua, kepada bibi, kepada paman, ya, dan teman-temannya. Ya, kalau kita tidak berbuat begitu, anak-anak kita juga tidak akan berbuat seperti itu. Ya, jadi lihat ikhwani fid din azakumullah. Bagaimana anak ini membalas, ya, memukul bapaknya karena dulu bapaknya memukul kakeknya. Jadi hati-hati ikhwani fid din azakumullah. Ya, kemudian summa jult. Lalu saya mengatakan hadza a'qun nas. Ini adalah manusia yang paling durhaka. Summa jult. Kemudian aku berkeliling lagi dari desa ke desa. Sekarang dia sudah bertemu dengan orang yang paling durhaka. Dia ingin bertemu sekarang dengan orang yang paling apa? Berbakti. Dia keliling dari desa ke desa. Hatta antahaitu ila syabin wa fi unuqihi zabbil. Sehingga aku melihat seorang anak muda, ya, yang di lehernya ada kantong atau seperti karung. Fihi syaikhun ka'annahu farkh. Di dalam kantong itu, di dalam karung itu ada seorang tua sekali. Ka'annahu farkh. Kurus, kerempeng seperti anak ayam. Farkh itu anak ayam. Ya. Fakana yada'uhu baina yadayhi. Ya, orang tua ini ditaruh di depannya. Setelah itu yada'uhu baina yadayhi kulli sa'ah. Ya, setiap saat ditaruh bapaknya di depannya. Kemudian diapakan? Fayazuqquhu kama yazuqqul farkh. Dia suapi bapaknya ini seperti burung yang menyuapi anaknya dengan paruhnya. Ya, ikhwani fid din azakumullah. Pernah juga saya melihat di YouTube seperti ini. Ya, enggak tahu dia orang India atau orang Pakistan, orang mana. Yang ibunya dipikul, ibunya pakai keranjang di kepalanya. Ya, dibawa ibunya nyeberang kali sambil dipikul. Dan pemandangan seperti ini Masya Allah kita lihat di musim haji banyak sekali. Orang yang memikul ibunya atau memikul bapaknya untuk pergi berhaji. Ya. Nah, lalu setiap saat dilepas, ditaruh di depannya, kemudian diberi makan. Faqultu ma hada? Siapa ini? Dia mengatakan, abi waqad kharif. Ini bapak saya dan dia sudah pikun. Ya, coba lihat ikhwani fid din azakumullah. Kita tidak pernah seperti ini. Ya. Jadi, ini dia mengatakan, ini bapak saya dan bapak saya ini sudah pikun. Wa ana akfaluh. Dan aku yang merawatnya. Ya. Lalu orang Badui ini mengatakan, qultu hadza huwa abarrun nas. Ini adalah orang yang paling berbakti. Cerita ini dibawakan terdapat di dalam kitab Al-Mahasin wal Masawi. Jadi ikhwani fi din azakumullah, inilah bentuk-bentuk
kedurhakaan kepada kedua orang tua, dan inilah bentuk-bentuk kita berbakti kepada kedua orang tua. Dan ingat ikhwani fiddin azakumullah, tidak ada dosa yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala siksaannya di dunia sebelum di akhirat seperti durhaka kepada kedua orang tua. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua, dia tidak akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, maka jika ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu caranya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Semoga apa kita sampaikan ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.